Talkuh Kumadamang cu. Oke, seperti biasa hari ini Sari Rasa akan menemani kemageran kalian dengan mereka film persahabatan anjing dengan manusia nih cok, yang berjudul Cool Dog rilisan tahun 2011. So, nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Masyarakat Eagle Rock, Amerika Serikat memang sudah sangat mengenal Rainy karena dia adalah anjing yang cerdas dan ramah. Setiap hari Rainy akan pergi ke kota dan melakukan beberapa hal yang dia suka. Lalu setelah selesai, Rainy akan kembali ke rumah untuk membangunkan majikannya yaitu Jimmy, anak berusia 10 tahun yang sudah merawat Rainy sejak kecil. Hari itu seperti biasanya, Jimmy kembali terlambat ke sekolah. Alhasil dia tidak ikut sarapan bersama ayah dan Laura, ibu tirinya. Mereka berdua kemudian langsung berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Walaupun akan terlambat, tapi mereka masih bisa menikmati perjalanan itu dengan mendengarkan musik dari iPod. Okay, Daddy, I got your favorite snack right here. But Tapi nih cok, di tengah jalan tiba-tiba saja mereka berdua melihat Sharon, teman sekelas Jimmy, hampir terjatuh dari jembatan. Untunglah Rainy bisa bertindak cepat. Dia menghampiri gadis itu lalu membiarkannya memegang tali leher sampai akhirnya Sharon bisa diselamatkan. Di waktu yang bersamaan ketika Sharon selamat dari maut, ayah Sharon baru datang. Dia sangat berterima kasih kepada Jimmy dan Rainy, lalu sebagai ucapan terima kasih dirinya akan memberikan Rainy makanan yang enak-enak. Singkat cerita, sepulang sekolah ketika Jimmy dan keluarga sedang menikmati makan malam, tiba-tiba Laura memberitahu kalau ayah baru saja mendapatkan promosi pekerjaan di New York dan mereka terpaksa harus pindah. Awalnya Jimmy tidak masalah dengan itu, tapi ketika Laura melarang Rainy untuk ikut dengan alasan pemilik apartemen baru mereka tidak suka dengan binatang, Jimmy langsung protes dan pergi ke kamarnya. We'll be able to come back and visit from time to time. well, I'm staying here with Rainy. Come on, boy. Tapi karena keputusan ini tidak bisa dirubah lagi, Laura menyuruh ayah untuk membujuk Jimmy karena mereka harus pindah dari kota kecil itu menuju ke kehidupan yang lebih baik. Akhirnya setelah dibujuk beberapa kali, Jimmy menyetujui keputusan tersebut. Tapi sebelum pergi, mereka terlebih dahulu pergi ke makam ibu untuk mengucapkan selamat tinggal. Kemudian lanjut ke tempat penampungan hewan agar Rainy tidak terlantar. Come on, boy. Beberapa saat kemudian, si pengurus penampungan pun datang. Ditemani oleh pengurus itu, Jimmy ikut mengantar Rainy ke dalam. Rasanya memang berat meninggalkan Rainy di tempat itu. Tapi karena Jimmy tidak bisa berbuat apapun, dia hanya memberitahu Rainy kalau dirinya akan pindah ke New York. It's New York City. Jimmy juga memberikan alamat tempat tinggalnya nanti dan juga iPod kesayangan agar Rainy tidak kesepian. Kemudian setelah itu Jimmy dan keluarganya segera pergi menuju New York. Dalam perjalanan menuju kota besar itu, ayah tidak henti-hentinya memikirkan sang anak yang masih bersedih. Walaupun tidak bisa berbuat banyak, tapi ayah berusaha menghibur Jimmy dan meyakinkannya kalau dalam waktu dekat Rainy pasti akan kembali kepada mereka. Singkat cerita nih, setelah melakukan perjalanan panjang, mereka sampai juga di apartemen tempat mereka akan tinggal. Pengurusnya yang bernama Muriel juga sangat galak dan benar-benar tidak menyukai binatang. Muriel, this is Ruben. It is in the paperwork. Oh. Bahkan ketika Jimmy berusaha menceritakan kalau Rainy adalah anjingnya yang bersih dan baik, Muriel tetap tidak menyukainya dan menganggap kalau hewan itu sangat menjijikan. Kembali lagi ke tempat penampungan. Beberapa jam setelah kepergian Jimmy dan keluarganya, si pengurus penampungan yang lagi mengecek tiba-tiba tertarik dengan iPod yang melingkar di leher Rainy.
Dia yang ingin memilikinya pun langsung masuk ke kandang itu dan berusaha mengambilnya. Tapi tiba-tiba... Come on. Untungnya di jalan Rennie menemukan beberapa permen yang sengaja dijatuhkan oleh Jimmy. Alhasil Rennie pun bisa dengan mudah tahu kemana dia harus pergi. Berhasil sampai di stasiun, Rennie bergegas naik ke salah satu gerbong dan berkumpul dengan 3 bapak-bapak yang sedang menumpang juga. Untunglah mereka adalah orang yang baik sehingga Rennie sangat diterima. Dia bahkan diajak bermain dan juga bernyanyi untuk menikmati perjalanan. Been a long time. Looks like we got another guest for dinner. Sementara itu di tempat lain, baru saja Jimmy masuk ke sekolah barunya, dia sudah mendapatkan kesan buruk dari teman kelasnya yang suka memalak. Dipimpin oleh Billy, Jimmy diminta untuk memberikan sejumlah uang jika dia ingin selamat. Tapi karena Jimmy enggan untuk memberikannya, Billy langsung mendorong Jimmy sampai kemudian siswi bernama Amy datang menolongnya. Leave him alone. Jimmy's girlfriend is protected. Karena Amy berhasil membuat anak-anak nakal itu pergi, Jimmy langsung berterima kasih. Tapi dia memohon lain kali tidak usah membantu karena dirinya pasti bisa menyelesaikan masalah itu sendirian. Selama dalam perjalanan pulang, mereka berdua bercerita banyak hal. Salah satunya bercerita mengenai Rennie, anjing yang pintar dan selalu menjaga Jimmy. Namun ketika hampir sampai di apartemen, Jimmy tidak sengaja melihat Ruben, suami dari Muriel, membawa seekor anjing. That's my landlord. Ternyata emang bener, Cok. Nyonya Muriel dan suaminya sudah diam-diam memasukkan anjing ke apartemen. Tapi karena tidak tahu di mana lokasi mereka menyembunyikan hewan itu, Jimmy pura-pura tidak tahu dan kembali bertanya, apakah dia bisa membawa Rennie masuk ke apartemen? Dan jawabannya seperti di awal, tidak boleh. Di sisi yang lain, perjalanan ini rasanya sangat mudah bagi Rennie. Dia sama sekali tidak kesulitan karena sudah paham tujuannya kemana. Singkatnya, setelah kereta berhenti, Rennie lalu melanjutkannya dengan melintasi lautan menggunakan kapal. Sesampainya di pelabuhan terdekat, Rennie langsung berlari lagi hingga sampai di stasiun kereta bawah tanah. Dan tidak diduga-duga, di tempat itu Rennie akan melihat aksi perampokan. Setelah aksi itu berhasil, sebagai ucapan terima kasih kepada Rennie karena sudah menghentikan perampok tersebut, si ibu ini langsung memeriksa kalung milik Rennie untuk mengetahui namanya. Tapi karena yang dia temukan adalah kertas berisi alamat tempat tinggal, akhirnya si ibu pun dengan senang hati akan mengantarkan Rennie ke alamat itu yang diduga adalah tempat tinggalnya. Ketika mereka sampai di lokasi, si ibu langsung bertanya pada salah satu anak penghuni apartemen. Namun ketika jawabannya tidak ada orang yang diperbolehkan memelihara anjing di apartemen itu, si ibu bingung. Alhasil karena tidak bisa membantu lagi, si ibu pun meminta Rennie untuk menunggu saja di depan apartemen sampai majikannya datang. Sedangkan si ibu sendiri akan melanjutkan perjalanannya. You stay here and wait for them to come home. Selama seharian Rennie menunggu di depan apartemen tapi dia tidak kunjung bertemu juga dengan Jimmy. Hingga ketika malam tiba, dia malah melihat pemandangan tidak mengenakan, di mana ada sekumpulan remaja yang sedang mengganggu seorang tunawisma.
Awalnya mereka hanya mengganggu dengan melempar barang-barang yang dibawa oleh si bapak ini. Tapi ketika mereka mencoba untuk memukulnya, Rennie langsung bertindak. Setelah remaja-remaja nakal itu pergi ketakutan, akhirnya Rennie menikmati malam itu bersama dengan si tunawisma. Tapi karena tidak punya uang untuk membelikan Rennie makanan sebagai ucapan terima kasih, tunawisma ini kemudian mengajak Rennie untuk mengemis yang kemudian uangnya dibelikan 2 buah hotdog. Keesokan harinya, Rennie kembali menunggu di depan apartemen. Awalnya memang tidak ada apa-apa, tapi tidak lama kemudian dia melihat Jimmy naik taksi bersama dengan ayahnya untuk menuju ke sekolah. Tidak ingin berpisah lagi, Rennie dengan sekuat tenaga mengejar mobil tersebut hingga menjadi pusat perhatian orang-orang. Tapi sialnya, ketika hampir sampai, Rennie malah tertinggal gara-gara tidak sengaja berpapasan dengan mobil yang lain. Singkatnya, ketika bel pulang berbunyi dan Jimmy akan pulang, tiba-tiba Billy dan gengnya datang lagi untuk memalak uang jajan Jimmy. Mereka juga menyandra Amy agar tidak ikut campur lagi. Namun ketika Billy akan memukul Jimmy, tiba-tiba... Hey, let her go! Ternyata Rennie berhasil menemukan sekolah Jimmy berkat insting dan penciumannya yang tajam. Melihat sahabat terbaiknya itu kembali, Jimmy merasa senang dan tidak menyangka. Tapi kini dirinya bingung bagaimana caranya dia menyembunyikan Rennie agar tidak ketahuan dari Muriel dan juga Ruben. Namun karena tidak ingin berpisah lagi dengan Rennie, Jimmy langsung mencari tempat persembunyian yaitu gudang yang berada tepat di bagian belakang apartemen. Di sana Jimmy menyuruh Rennie untuk diam agar tidak ketahuan, dan besok dirinya akan kembali lagi untuk memberikan makanan dan juga minuman. Tapi ketika malam tiba, tempat yang dikira aman ternyata adalah ruang rahasia milik Muriel dan Ruben. Di tempat itulah mereka menyembunyikan hewan-hewan yang dijual dengan harga tinggi. Malam itu ketika Muriel baru saja mendapatkan uang muka dari pembeli, Rennie diam-diam membuka satu persatu kandang dan membiarkan hewan-hewan kabur dari sana. Alhasil di keesokan harinya terjadilah keributan karena semua hewan di sana sudah menghilang. Muriel bahkan menuduh si pembeli yang menjadi dalang dari semua ini agar dia bisa mendapatkan uangnya kembali. Tapi ketika si pembeli sedang berusaha untuk mengelak, Muriel melihat jejak kaki anjing hingga dia yakin bahwa Jimmy dan anjingnya lah yang sudah menjadi dalang dari semua ini. Tapi masalahnya Muriel tidak bisa langsung menuduh begitu saja karena dia tidak memiliki bukti yang sangat kuat. Di hari berikutnya, Jimmy mengajak Rennie ke sekolah karena dia akan melakukan presentasi. Di depan teman-teman dan gurunya, dengan sangat bangga Jimmy menjelaskan kalau Rennie ini adalah anjingnya yang paling terbaik dan terhebat. Walaupun sesekali mendapatkan ejekan dari Billy, tapi faktanya Rennie ini memang anjing yang cerdas, di mana dia mampu menolong seorang pilot yang pingsan setelah pesawatnya mendarat dengan tidak sempurna di atas salju. When the bravest and smartest reads through it. Suddenly, he started to have engine trouble. It's gonna be a real dangerous emergency landing. But passed out. Nick of time. Thanks, boy. See you after school. Tapi di balik kebanggaan Jimmy, di tempat lain ada Muriel yang berniat menangkap Rennie dengan bantuan pengendali hewan bernama Gustav. Gustav memang punya alat canggih untuk menangkap Rennie, tapi dia tidak tahu kalau Rennie adalah anjing yang cerdas. Alhasil, ketika Rennie telah mengetahui kalau Gustav adalah ancaman baginya,
Dia sengaja memancing Gustav, tapi di saat itu juga dia berikan pelajaran untuknya hingga berakhir masuk ke truk pembuangan sampah. Setelah berhasil menyingkirkan Gustav, Rennie lalu mengajak Jimmy untuk melihat ruang rahasia milik Muriel. Melihat tempat itu isinya adalah hewan-hewan malang yang akan dijual, Jimmy kaget dan berniat untuk membebaskan mereka secara diam-diam. Tapi tidak lama kemudian tiba-tiba dari belakang Muriel datang sambil membawa tali yang digunakan untuk menangkap Rennie. Tidak bisa melawan karena dirinya hanyalah anak kecil, Jimmy berusaha keras untuk menghindari kejaran Muriel. Dia sengaja melakukan itu agar Rennie punya waktu untuk membebaskan dirinya, tapi belum sempat hal itu terjadi, Jimmy berhasil tertangkap oleh Ruben. Di sisi yang lain, Muriel mengambil pistol biusnya untuk dia tembakan ke arah Rennie. Tapi untunglah Jimmy mampu melawan Ruben. Dia mencoba untuk menghentikan Muriel hingga tembakan itu salah sasaran dan Rennie kabur untuk meminta bantuan. Run, Rennie! Get help! Oh, sleepy. Di saat Rennie pergi meminta bantuan di luar sana, di ruang rahasia, Muriel berniat menjual Jimmy ke Meksiko dan membuatnya hilang ingatan. Karena hanya itulah satu-satunya cara agar dia tidak memberitahu siapapun tentang perdagangan gelapnya. I'll send him to Mexico for a... Tepat ketika Muriel akan membawa Jimmy ke pelabuhan menuju kapal milik Kapten Nelson, Rennie dan Amy tiba di ruang rahasia itu bersama dua polisi. Awalnya dua polisi itu tidak percaya dengan apa yang Amy katakan, tapi ketika mereka masuk dan mendapati Jimmy diculik oleh pemilik apartemen itu, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Beruntung Rennie adalah anjing yang cerdas. Bukannya mengejar mobil itu sampai ke pelabuhan, tapi Rennie mengambil plat mobil tersebut lalu memberikannya kepada polisi agar segera dilacak keberadaannya. Dan tidak perlu waktu lama, pihak kepolisian berhasil menemukan mobil itu yang kini sedang masuk ke galangan kapal untuk bertemu dengan Kapten Nelson. Why are you driving like a maniac? Copy, 4 Adam 12 en route. Where's this package? They gotta be around here somewhere. Di tempat itu, setelah proses transaksi selesai, Kapten Nelson mengeluarkan kotak miliknya untuk menyembunyikan Jimmy. Awalnya Jimmy memang berhasil kabur, tapi karena tidak sanggup berlari lebih cepat lagi, dia akhirnya tertangkap. Where you going now, kid? Going some first class accommodations. Come on. Tapi untunglah di waktu yang tepat Rennie datang untuk menolongnya dengan mendorong Kapten Nelson. Di waktu yang sama, para polisi juga berhasil masuk ke tempat itu lalu menangkap Muriel dan gengnya dengan tuduhan kasus penculikan anak dan juga perdagangan ilegal. Kini Muriel dan gengnya akhirnya mendapatkan hukuman atas perbuatan mereka. Namun ketika polisi akan membawa mereka ke penjara, Jimmy menemukan Rennie tidak sadarkan diri karena tidak sengaja terjatuh ketika berusaha mendorong Kapten Nelson. Di saat Jimmy menangis karena melihat Rennie tidak kunjung sadar, ayah yang mendapatkan laporan langsung menuju ke lokasi dan menghampiri anaknya itu. Tapi sayang, dia tidak bisa menolong Rennie karena semuanya sudah terlambat. Ayah kemudian berusaha menenangkan Jimmy. Dia berkata mereka harus merelakan Rennie pergi karena mungkin Rennie kini sudah lebih bahagia di surga. Namun ketika Jimmy dan ayahnya akan pulang, tiba-tiba tapi situasi kemudian menjadi tegang ketika Rennie berlari untuk menangkap Kapten Nelson yang ternyata sedang bersembunyi. Thanks, Rennie. Akhirnya setelah semua kejadian itu, pemerintah kota New York memberikan ucapan terima kasih dan juga penghargaan kepada Rennie. Dia mengklaim bahwa Rennie adalah pahlawan kota New York dan akan mengizinkan anjing itu untuk tinggal dimanapun dia suka. Lalu film pun berakhir.